urusan asmara seorang warga negara asing asal Rusia kembali berulah di Bali dengan mengamuk dan melakukan pengerusakan di salah satu restoran Italia di kawasan wisata Seminyak, Kuta Badung dengan menggunakan senjata tajam. Inilah rekaman video pengawas yang memperlihatkan saat seorang WNA Rusia berinisial VK mengamuk di salah satu restoran Italia di kawasan wisata Seminyak, Kuta Badung, Bali. Dengan membawa senjata tajam berupa kapak, WNA ini nekat melakukan pengerusakan dengan menebas kaca display menu, furniture, gembok, dan tangga yang ada di dalam restoran. Bule ini nekat melakukan tindakan brutal tersebut usai diputus cintanya oleh seorang perempuan WNI. Setelah diposting, rekaman bule mengamuk ini viral di media sosial. Pasca viralnya video tersebut, Pemkab Badung berharap ada tindakan tegas dari aparat dalam menangani kasus ini dan berharap pihak imigrasi bisa mendeportasi WNA tersebut. Juga agar teman-teman di sekarang mengambil langkah-langkah ya penindakan trauma terhadap wisatawan asing yang sudah melakukan tindakan seperti itu. Aksi nekat yang dilakukan WNA Rusia tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Polsek Kuta dibantu warga setempat meringkus pelaku dan mengamankan senjata tajam yang dibawanya. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polrestabes Palembang berhasil mengamankan salah satu warga asing asal Rusia yang kedapatan melakukan pembobolan mesin anjungan tunai mandiri dengan menggunakan alat aplikasi. Inilah detik-detik rekaman CCTV saat merekam seorang warga negara asing asal Rusia melakukan pembobolan mesin anjungan tunai mandiri di Jalan M. Isa, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Tapi sayang, saat menjalankan aksinya, pelaku yang diketahui bernama Vladimir Kasarki terlebih dahulu dipergoki oleh salah satu penjaga malam di sekitaran ATM. Pelaku yang diketahui sebagai spesialis pembobol mesin ATM antar negara dengan menggunakan aplikasi Henides yang dibantu langsung oleh seorang hacker dari negara Meksiko. Pelaku yaitu saudara Vladimir Kasarski, perannya adalah menunggui sambil menunggu mesin uang tersebut dan menunggu hasil komunikasi dari hacker yang mengendalikan dari jarak jauh tersebut. Pelaku ini pernah terjerat perkara yang sama di Polda Metro Jaya dan menjalani hukuman selama 11 bulan lalu dideportasi ke negaranya. Berselang dari itu, pelaku kembali datang ke Indonesia dengan menggunakan paspor kunjungan dan melakukan pembobolan mesin ATM di Bank BUMD di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan uang tunai 30 juta rupiah, paspor, laptop, dan pakaian yang digunakan saat pelaku melakukan aksinya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sebuah bis berputar hingga 360 derajat akibat melakukan pengereman mendadak saat menghindari kecelakaan truk di jalur tol Jakarta Cikampek. Sementara seekor ular kobra berhasil diamankan saat bersembunyi di dalam bodi sebuah motor di Bintaro, Jakarta Selatan. Dan berikut sederet peristiwa yang viral di media sosial pekan ini. Sebuah truk yang membawa muatan kelapa terlihat oleng dan menabrak pembatas jalan hingga terbalik dan menumpahkan seluruh muatannya ke jalan. Insiden ini terjadi di tol Jakarta Cikampek arah Cikampek di bawah jalur tol MBZ hari Minggu 7 April 2024. Tidak lama kemudian, sebuah bus yang berusaha menghindari kecelakaan truk tersebut tampak melakukan pengereman mendadak hingga badan bus berputar 360 derajat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden berurutan tersebut. Ada mas-mas pemberani. Aksi seorang pemuda pengendara sepeda motor menghadang mobil yang melawan arah viral di media sosial. Pemuda tersebut bahkan turun dari motornya untuk menghadang mobil lainnya yang menyerobot dari bahu jalan berlawanan. Beruntung, polisi turun tangan dan mengamankan mobil-mobil yang melakukan aksi lawan arah di tengah arus mudik tersebut.
akibat gagal melakukan aksi drifting. Sebuah mobil mewah hilang kendali dan keluar jalur hingga menabrak seorang pedagang kopi keliling di kawasan Pondok Indah Mall Selasa dini hari. Warga beramai-ramai mengangkat mobil tersebut karena korban berada di bawah bodi mobil. Akibat insiden ini, korban mengalami luka-luka ringan dan langsung dievakuasi oleh pengendara lain. Seekor ular kobra sepanjang 1,5 meter tampak menyelinap masuk ke motor warga di Jalan Kesehatan, Kelurahan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Sabtu lalu. Sebanyak 3 orang personel regu penyelamat Gul Karmat Sektor 10 Kecamatan Pesanggerahan dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Setelah ditangkap, ular tersebut diamankan petugas pemadam Jakarta ke kantor Gul Karmat Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Harga buah salak di Banjarnegara, Jawa Tengah anjlok. Pedagang yang sudah terlanjur menyetok buah salak terpaksa membuang buah salak ke sungai. Bahkan sejumlah petani membiarkan buah salak membusuk di pohon. Pedagang membuang 15 ton buah salak di sungai di Desa Talunamba, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Para pedagang merasa kecewa lantaran harga buah salak anjlok hingga Rp500 per kilogram. Turunnya minat pembeli menyebabkan buah salak yang biasanya laku hingga 20 ton per hari hanya terjual 5 ton sehingga banyak buah salak yang busuk. Terlalu lama di gudang, salaknya busuk semua, terus dibuang. Masalahnya kayak permintaan dari pasar paling 5 ton, adanya barang di gudang itu hampir 20 ton. Busuk semua itu yang kemarin saya buang. Harganya cuma 800, 500 harganya. Biasanya itu 4.000, 5.000. Ya sekitar 15 hari lah yang turun sekali. Enggak mencukupi untuk peralatan itu, enggak mencukupi. Para petani buah salak berharap agar harga salak kembali normal minimal Rp4.000 per kilogram mengingat biaya pupuk dan perawatan cukup tinggi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis David, iNews melaporkan. PT MNC Life Assurance berbagi kebaikan di bulan penuh berkah dengan memberikan santunan ke sejumlah anak yatim dan piatu di Gambir, Jakarta Pusat. Selain berbagi santunan, MNC Life juga memotivasi anak-anak ini agar dapat merencanakan masa depan dengan baik, menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosial. PT MNC Life Assurance menggelar MNC Life berbagi mengajak anak-anak Pondok Yatim dan Duafa Yayasan Amal Soleh Sejahtera Potojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat berbuka puasa bersama. Anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk ini juga memberikan hadiah lebaran berupa baju lebaran, tas, sepatu, dan juga uang tunai. Anak-anak ini juga dimotivasi untuk tetap semangat belajar dan merencanakan masa depan dengan baik. Kami memberikan santunan untuk anak-anak dan juga menyisipkan pesan-pesan bagaimana merencanakan masa depan dengan bahasa yang gamblang yang bisa mereka mengerti dengan mudah. Karena seyogianya setiap anak berhak memiliki impian dan cita-cita di masa depan. Ini suatu bentuk kepedulian dari MNC Life Insurance yang telah peduli kepada pondok kami. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat mereka dan juga bisa memicu semangat untuk belajar terus dan untuk mencapai kesuksesan cita-citanya. Setelah melakukan program berbagi, perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group ini juga berencana akan melakukan program lainnya terhadap anak yatim dan duafa, seperti program belajar bahasa Inggris hingga program menulis. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, Palestina, masjid yang disunahkan untuk dikunjungi umat muslim dunia. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.
Pemirsa, wisata religi di bulan Ramadan dengan berkunjung ke Masjidil Aqsa menjadi keinginan setiap kaum muslimin di dunia. Di Kompleks Al-Aqsa ini terdapat 7 masjid yang merupakan kiblat pertama bagi umat muslim sebelum dipindah ke Masjidil Haram di kota Mekah, Arab Saudi. Masjidil Al-Aqsa merupakan sebuah komplek bangunan masjid dengan luas 144.000 meter persegi yang berada di Palestina. Di komplek Masjidil Al-Aqsa ini terdapat 7 masjid, diantaranya Masjid Al-Qibli, Masjid Kubah Asya Sahra, Masjid Al-Qadim, Masjid Al-Marwani, Masjid An-Nisa, kemudian Al-Maghribi, dan Masjid Al-Buruk. Komplek Masjid Al-Aqsa dibangun pada abad ke-7 oleh Khalifah kedua Islam Umar bin Khattab. Masjid ini dikembangkan dengan gaya arsitektur bergaya Timur Tengah. Warna dari masjid ini didominasi warna coklat cerah, temba, dan krim di bagian eksterior dengan 6 kubah berwarna tembaga. Bagi umat muslim, disunahkan berkunjung ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di Al-Aqsa luar biasa, kami sangat terharu bahwa ternyata di sini adalah perjuangan dari mulai Nabi Adam hingga Rasulullah SAW, bahkan para sahabat, semua bagaimana mempertahankan kiblat umat Islam. Meski secara teritorial berada di negara Palestina, pengelolaan komplek Masjidil Aqsa saat ini di bawah wakaf Islam Kerajaan Jordania. Dari Yerusalem, Palestina, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli. Melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Reni Armsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.